Nah, yang lainnya belum tentu benar, kadang-kadang bohong. Ya contohnya PKS itu mau ya dirunding yang baik kan gitu saja. Nah kalau tidak usah berunding merdeka, orang Israelnya dianggap salah. Lah Israel sendiri salahnya di mana? Nah, yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong. Seperti sekarang ini, wah di seluruh dunia seolah-olah Israel tok yang salah, dia tidak, padahal kan tidak benar, dia juga salah. Kalau kita mau objektif ya dari awal lah. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Irianto Zamasi. Dan pada video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana perbedaan pendapat cara pikir dari seorang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dengan seorang Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat, yaitu Bapak Joko Widodo. Ini adalah terkait konflik Israel-Hamas. Teman-teman, Gus Dur mengatakan bahwa Hamas itu sukanya berbohong, tetapi Jokowi ya justru mengutuk Israel itu sendiri. Teman-teman, mari kita lihat saja sebentar apa yang disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo, lalu kemudian nanti disusul dengan bagaimana pendapat dari seorang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang juga pernah menjabat sebagai presiden di negara kita yang kita cintai ini. Dan berikut videonya. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Ya contohnya PKS itu kemarin siang demo direncanakan 100.000 orang dari Tugu Monas itu terus sampai ke HI, terus kembali lagi untuk apa itu namanya ke Kedutaan Amerika Serikat untuk menyatakan katakanlah protes terhadap serangan Israel atas Gaza. Nah ini dibilangnya 100.000 orang. Saya menempatkan beberapa orang untuk mengamati ya, berapa sih jumlahnya. Laporan yang masuk itu semua sampai sama. Di bawahnya 5.000 orang loh, ini gak cocok isinya dengan kenyataannya. Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya sama dengan masalah sekarang ributnya orang Islam tentang Israel dan Palestina. Ya kalau saya simpel aja tuh. Simpel aja. Mau ya dirunding yang baik kan gitu saja. Nah kalau tidak usah berunding merdeka, orang Israelnya dianggap salah. Lah Israel sendiri salahnya di mana? Kalau dia nembaki orang salah ya, tapi apa Hamas nggak gitu loh, terhadap orang Israel sendiri dengan mereka melemparkan apa itu peluru-peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga. Nah, ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok begitu, kok tidak mau apa menganggap pada nggak mau berunding lah dengan Palestina. Jawab saya, karena Hamas nggak mau mengakui Palestina, nggak mau mengakui Israel, itu apa masalahnya? Karena sana ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang, bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan. Itu saja masalahnya. Nah, kenapa kita tidak mau
mengetahui yang sebenarnya persoalannya itu di situ itu. Jadi bukannya kok apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong. Seperti sekarang ini, wah di seluruh dunia seolah-olah Israel tok yang salah, dia tidak, padahal kan tidak benar, dia juga salah. Kalau kita mau objektif ya dari awal lah, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab, nah itu sebenarnya orang Indonesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini jarang kita mau melihatnya ke belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki, tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana. Itu sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan perundingan, bukan dengan pertempuran. Itu ya kita begitu aja, yang objektif lah ya. Harus tetap aja gitu. Saya bahkan di Los Angeles baru-baru ini di hadapan 1.000 orang Yahudi, saya katakan pemerintah Israel masih punya kerjaan, yaitu memberikan hak yang sama sebagai warga negara kepada orang Palestina. Orang Palestina bukan warga negara kelas 2. Kalau Israel merasa berhak untuk jadi bangsa dan mempunyai negara, apa dikiranya orang Palestina juga tidak. Jadi kita harus objektif betul, jujur betul kepada kedua belah pihak itu. Barulah kita akan dihargai orang. Sementara Israel sendiri itu kan berbagai macam-macam, lebih dari di sini pembagiannya. Ya kalau sini pembagiannya kebanyakan cuma nasionalisme lawan Islam. Di sana ada lagi macam-macam. Nah, di antara garis kerasnya itu adalah Menteri Pertahanan, siapa namanya Menteri Pertahanan sekarang, Barak, lalu mantan Perdana Menteri tapi belum ditunjuk penggantinya, itu adalah si Ehud Olmert. Lalu, itu orang-orang moderat seperti Shibli, Perdana Menteri Israel yang baru yang belum disumpah, itu orang begitu moderatnya Presiden Shimon Peres. Tapi ya kalau sudah Israel yang terancam keselamatannya, ya mereka mengatakan mendukung, setuju aja politik mereka. Tapi saya rasa tujuannya ke arah berunding. Ya ini harus kita tahu. Ya masih ada lagi? Nggak ada, ya sudah. Sekian, marilah kita baca doa agar supaya pengajian kita mendapatkan barokah. Nah, itu dia teman-temannya, kita sudah lihat bersama, ya kan, jelas sekali bagaimana perbedaan cara berpikir, ya kan, bagaimana cara Pak Gus Dur almarhum untuk melihat apa yang terjadi soal konflik Israel dan Hamas ini. Kalau Pak Jokowi mengutuk, ya kan, tetapi Gus Dur mengatakan kalau Hamas adalah pembohong. Dari sini kita melihat, ya kan, jelas sekali bahwa propaganda yang dilakukan oleh Hamas itu adalah sengaja agar dunia mengira kalau Israel lah yang salah. Coba bayangkan saja ya, apa yang terjadi tanggal 7 Oktober 2023. Jelas sekali ya, kalau Hamas melakukan serangan duluan pada saat itu. Ya kan? Tetapi kemudian ketika Israel melakukan serangan balik, yang dipojokkan siapa? Yang dipojokkan memang Israel. Karena kenapa? Karena mereka memang betul-betul melakukan serangan yang luar biasa.
Ya kan? Sehingga sampai sekarang mungkin ada sekitar 14.000 sampai ke 16.000 warga sipil ya, atau mereka yang ada di Gaza yang akhirnya meninggal dunia oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Sedangkan kalau kita menghitung berapa orang yang meninggal ketika serangan pada tanggal 7 Oktober 2023 itu 1.200. Tetapi hebatnya, hebat artinya inilah serangan yang dilakukan oleh Hamas yang memancing akhirnya Israel melakukan serangan balik. Hanya dalam waktu 1 hari, 1.200 meninggal dunia. Coba bayangkan, sedangkan Israel berbulan-bulan. Kenapa? Karena kita melihat di sini, coba ingat, kalau Hamas melakukan serangan itu tanpa pemberitahuan. Mereka lakukan serangan secara mendadak. Ya, secara mendadak, dan akhirnya 1.200 meninggal hanya dalam 1 hari. Sedangkan Israel, mereka berperi kemanusiaan, saya lihat. Mereka masih menyayangkan warga sipil. Sehingga sebelum mereka melakukan serangan pada saat itu, mereka memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, ya, agar ya warga sipil yang ada di dekat di mana mereka akan melakukan serangan untuk segera berpindah dari tempat itu menuju tempat yang aman. Kenapa? Di sini kita melihat Israel tidak melakukan serangan dengan sembarangan. Dan mereka juga ya menyayangkan, mereka juga mencintai ya warga sipil ini, jangan sampai mereka ikut menjadi korban. Artinya ketika warga sipil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Israel, maka mereka akan selamat. Tetapi selama mereka tidak mendengarkan itu sebabnya memang banyak kita melihat warga sipil menjadi korban meninggal dunia. Cuman saya bertanya-tanya, kenapa ya warga sipil yang sudah dikasih tahu ya kalau akan ada serangan di wilayah di mana mereka tinggal di situ, mereka masih bertahan? Sebenarnya kenapa? Apakah mereka mendapatkan tekanan dari kelompok milisi Hamas, atau justru jangan-jangan mereka juga adalah mendukung daripada kegerakan yang dilakukan oleh Hamas? Ini hanya sebuah pertanyaan, teman-teman, ya, jangan salah. Ya, saya nggak ngerti soal itu. Tetapi jelas saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gus Dur dibandingkan dengan Pak Jokowi itu sangat beda sekali. Ya kan? Dan sebab itu teman-teman, kita sudah melihatlah bagaimana perbedaan pendapat ini dan membuat kita banyak mengerti kalau ya jelas apa yang disampaikan oleh teman saya, sahabat saya dari Israel, Brother Gev Hadaya, kalau Hamas memang kelompok yang suka membuat propaganda atau kebohongan-kebohongan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.